Hai Doroku, welcome back to my channel Rizat PZ. Hai Doroku, jumpa lagi di channelku, di channel Rizat PZ, tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti. Seperti biasanya, aku ingin sedikit berbagi pengalaman ya Doroku. Ini bukan bermaksud menggurui atau apapun. Yang pasti di sini aku hanya berbagi pengetahuan kepada Doro-Doroku semua dengan tidak mengurangi rasa hormat. Mari kita di sini belajar bareng, kita pinter bareng, dan semoga kita sukses bareng. Good job! Berbicara tentang bonsai, salah satu syarat bonsai yang baik adalah berbentuk indah dan alami. Indah artinya bonsai tersebut dapat memperlihatkan keharmonisan, keseluruhan anatomi, dan keserasian komposisi baik pot atau ornamen lainnya yang kita tambahkan. Itu untuk keindahannya. Dan untuk alaminya, bentuk bonsai ini harus terlihat natural, seolah tanpa ada campur tangan dari manusia atau dari kita. Jadi kita buat senatural mungkin Doroku. Jadi jangan sampai terlihat bekas-bekas potongan, pahatan, atau bekas-bekas lilitan kawat. Ini perlu digarisbawahi juga Doroku. Jadi ini adalah komposisi untuk bonsai yang baik, dalam artian bonsai-bonsai yang sudah menengah ke atas ya Doro. Tapi untuk bahan, saya garis bawahi juga tidak dipermasalahkan untuk bekas potongan atau lilitan, yang pasti dengan jangka waktu yang tertentu. Karena bonsai ini membutuhkan proses yang panjang, tetap potongan itu pasti terlihat Doroku. Dan kali seperti ini juga udah lama tapi masih terlihat. Karena kita melihat kelas juga Doroku. Untuk kelas bahan atau bonsai kita belum sempurna kesan naturalnya ya Doroku. Jadi harus kita pahami juga di situ. Bukan menjadi patokan harus seperti itu, enggak. Kecuali memang pohon kita atau bonsai kita ini udah di kelas-kelas atas, untuk kelas madya, regional madya, atau bahkan di utama atau kelas bintang, itu beda lagi. Memang di situ persyaratannya persyaratan yang lebih rumit Doroku. Dan dari semua itu Doroku, diusahakan juga tidak menyimpang dari kaidah botani yang ada. Jadi memang kita butuh keserasian yang tepat, kita butuh ketelatenan yang pas juga. Namun seiring berkembangnya zaman, berkembangnya seni bonsai yang ada khususnya di negara kita ya Doroku, banyak aliran-aliran lagi yang bermunculan. Jadi seperti yang kita ketahui, mungkin Doro-Doroku juga tahu, ada 3 aliran dalam dunia bonsai. Dan apa saja 3 aliran itu Doroku, kita akan bahas di sini, masih dengan segmen ngopi, ngobrol pintar dan inspiratif. Yang pertama adalah aliran naturalis. Aliran ini menekankan bentuk keindahan alami pohon, di mana tanaman dibuat seindah mungkin dengan meniru bentuk di alam aslinya. Karya bonsai yang menampilkan bentuk yang wajar seperti pohon di alam liar pada umumnya, yang menyatakan keutuhan, kelengkapan, serta keteraturan gerak anatomi pada aturan ini. Seolah-olah ada pakem dan aturan yang mengikat Doroku. Jadi dalam aliran naturalis ini memang ada pakem-pakem dan aturan yang mengikat. Jadi kita tidak bisa atau jangan sampai kita keluar dari aturan-aturan itu untuk konsep aliran naturalis. Hal ini bisa dilihat dari bentuk penataan anatomi cabang dan gerak cabang dan lain sebagainya. Jadi bisa disimak untuk naturalis, memang itu real, terlihat bentuk pohon asli atau kokoh, dan kebanyakan memang dengan style atau gaya formal itu Doroku. Jadi bisa diperhatikan juga buat Doro-Doroku, itu adalah aliran naturalis. Dan di aliran naturalis banyak juga seperti pakem
atau aturan lainnya. Misalnya untuk konsep style formal pasti kita mengutamakan atau sering kita bilang gitu, kita jabarkan, yaitu ada tangan, antara tangan pertama itu di sebelah kiri atau kanan, yang kedua di sebelah kanan, ketiga belakang, keempat kanan lagi, kelima sebelah kiri, dan seterusnya. Itulah menurutku. Jadi memang bentuk dari konsep naturalis itu konsepnya formal dengan penataan tangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai itu ke mahkota atau ke top atas. Dalam konsep naturalis, dalam aliran naturalis memang menganut 5 gaya dasar yang ada ya Ndoroku, dan untuk 5 gaya dasar yang ada itu sudah aku jelaskan, bahkan aku di situ menambahkan 2, yaitu ada 7 gaya dasar. Ndoroku bisa simak di video, linknya ada di atas ini. Itu Ndoroku. Yang kedua, aliran ekspresionis. Aliran ini mengutamakan kekuatan dan keharmonisan dalam gerak dan irama garis, Ndoroku. Hal tersebut menentukan bentuk, penjiwaan, dan arti tertentu bagi yang melihatnya. Karya aliran ini menitik beratkan pada aliran ekspresif yang merupakan ekspresi jiwa sang seniman atau yang membuat bonsai tersebut. Dan jadi di aliran ekspresionis ini adalah wujud sang seniman mengeksplor atau mencurahkan gambaran atau yang ada di jiwa sang seniman pembuat pohon ekspresionis ini, yang pasti dengan konsep dan beberapa pakem pun masih dipakai, dalam artian masih menentukan style-style dasar juga ya Ndoroku. Dan aliran yang ketiga adalah aliran surrealis. Ini adalah aliran kalau menurut aku wow, ini memang aku pun belum sampai ke situ Ndoroku untuk menceritakan sebuah style atau gaya dalam aliran surrealis, karena ya aku masih kesulitan untuk sampai ke situ. Cuman aku cuma mau sedikit berbagi ke Ndoroku bahwa aliran surrealis, aliran ini menekankan bentuk yang dapat dikategorikan tidak wajar lagi. Tampilan bonsai tergolong kontemporer dan dapat menimbulkan imajinasi atau daya hayal tertentu bagi yang melihatnya. Jadi di aliran surrealis ini memang dengan konsep-konsep lain yang kalau kita melihatnya ekstrim ya, entah itu ekstrim atau pembentukan anatomi yang lebih ekspresif. Ini udah di luar dari ekspresionis, ini lebih dari ekspresionis, karena di situ ada imajinasi lain yang membuat kita berpikir untuk membaca apa yang ada di pohon itu. Jadi setiap karya pasti ada pesan yang ingin disampaikan, dan tugas kita pembonsai atau penikmat adalah mencari tahu apa sih pesan yang ada, apa sih cerita yang ada dalam konsep bonsai tersebut. Aliran ini sudah terlepas dari pakem-pakem atau aturan mengenai tata letak cabang, tajuk, gerak pohon pun bebas tak terikat. Jadi untuk surrealis memang lebih mengeksplor lagi, dan ada hayalan-hayalan tertentu dalam konsep surrealis itu ya Ndoroku. Dan jujur aku pun masih belum bisa membaca ya Ndoroku untuk aliran surrealis itu apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin diceritakan. Di situ kita menggali sendiri Ndoroku saat kita melihat konsep surrealis seperti itu. Jadi itu memang 3 aliran yang pantas kita apresiasi yang ada di dunia bonsai. Kita bisa menerapkan aliran-aliran itu Ndoroku. Jadi bukan lagi hanya konsep naturalis, ada ekspresionis dan surrealis yang bisa kita terapkan. Tergantung Ndoroku mau ke aliran yang mana, dan itu juga melihat konsep pohonnya Ndoroku. Jadi jangan dengan konsep natural terus Ndoroku buat jadi konsep surrealis, itu nggak akan sampai. Atau ke ekspresionis, mungkin ke ekspresionis bisa terjangkau konsepnya, cuman tetap pasti ada kecanggungan dalam pohon natural yang dibuat ekspresionis atau lebih lagi ke surrealis. Di sini aku ada salah satu koleksiku, ya ini pusu batu Ndoroku. Aku konsep dia menjadi
ekspresionis. Di sini aku mengonsepnya jadi di aliran ekspresionis. Karena apa? Bentuk dari program batang pohon yang ada ini sudah keluar dari konsep naturalis, karena tidak mungkin bisa dipasangkan seperti yang aku katakan tadi. Di konsep naturalis membutuhkan tangan 1, 2, 3, 4, kanan kiri belakang sampai ke mahkota. Tapi untuk konsep ekspresionis di sini aku buang tangan-tangan, dan ini aku mengeksplor gerak dasar dan garis yang ada di pohon ini. Aku eksplor lebih, ini sebuah gambaran dari penyampaian yang ingin aku sampaikan, dan sebuah cerita mungkin dulu. Aku mengesankan di sini adalah satu pohon yang menceritakan konsep hidup yang berliku di sini dulu. Jadi bisa dibilang ini berawal dari pohon yang mungkin dengan cuaca ekstrim dia terdorong oleh gerakan angin, jadi dia nggak naik, dia menyamping, terus dia bisa dibilang untuk semi casket, untuk sedikit menggantung, tapi dia tetap kokoh dengan kaki. Dia pun masih menggunakan kaki. Jadi aku masih menggunakan pakem, yaitu kaki terlihat seperti ini, kakinya lebih terlihat. Aku lebih berekspresi, lebih berhayal di sini, di penataan batang dan ranting-rantingnya. Seperti ini, saudaraku. Beberapa ranting memang masih aku lost, saudaraku, karena aku butuh pembesaran juga, dan beberapa memang sedang berbuah, saudaraku. Untuk jenis usu batu memang agak jarang dan lumayan susah didapat, apalagi untuk guru pasti nggak mungkin dapat. Makanya ini aku coba matangkan buahnya, nanti aku mau coba pembibitan, siapa tahu bisa berhasil dan menambah koleksi untuk usu batu yang kecil. Jadi itulah tadi, menurutku, 3 aliran yang ada di dunia bonsai: aliran naturalis, aliran ekspresionis, dan aliran surrealis. Yang termudah pasti saja aliran naturalis, karena kita sering melihat, apalagi dorong-dorongku yang sering berkunjung ke kontes atau pameran yang ada, entah itu kontes lokal atau kontes nasional, pameran nasional, pasti banyak menemukan konsep-konsep pohon naturalis di situ. Dan bukan tidak mungkin juga dorongku pasti juga menemukan sebuah konsep dari aliran ekspresionis seperti contoh yang ada ini. Dan mungkin juga ada aliran surrealis, cuman di situ kita mungkin terlalu terjejak kagum ya menurutku saat melihat aliran surrealis itu. Kita hanya bisa bilang, mungkin kita hanya bisa berkata wow seperti itu, tanpa kita mengetahui konsep atau aliran yang ada dalam konsep pohon itu. Dan untuk saat ini semoga dorong-dorongku lebih paham dan lebih mengetahui 3 aliran itu. Jadi saat dorongku nanti melihat konsep pohon-pohon yang ada di kontes, dorongku bisa langsung menjabarkan, oh inilah konsep naturalis, oh ini konsep ekspresionis, dan oh ternyata ini konsep surrealis. Semoga bermanfaat dorongku, semoga menambah pengalaman buat dorong-dorongku juga, menambah pengetahuan. Intinya di sini kita tetap belajar bareng, kita pinter bareng, dan semoga kita sukses bareng dorongku. Buat dorong-dorongku tetap semangat, tetap optimis dalam segala hal, dan tetap di Rizal Bizer, karena di Rizal Bizer tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti. Terima kasih dorongku.